Kemudian, bagaimana kita menentukan volume paru ya? Kita tidak bisa menentukan semua volume paru dengan spirometri, karena volume paru itu ada cukup banyak dan khusus untuk ini, maka perlu diperiksa volume paru. Nah, volume paru indikasinya adalah membuat satu diagnosa atau menilai keparahan atau restriksi paru. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana restriksi paru yang sebenarnya, maka tentunya kita harus mengetahui bagaimana besarnya total lung capacity. Kalau total lung capacity menurun, maka itu berarti orang ini akan menjadi suatu keparahan pada parunya. Itu jadi suatu restriksi. Jadi kalau total lung capacity-nya menurun, itu berarti restriksi orang ini. Nah, total lung capacity TLC ini tidak bisa diukur dengan spirometri. Dia diukur dengan alat yang khusus, misalnya body plethysmograph gitu untuk TLC. Jadi makanya ini disebut volume paru yang sebenarnya tidak bisa diukur oleh spirometri. Kemudian juga untuk volume paru ini kita bisa menentukan apakah ada obstruksi dan restriksi. Jadi masalahnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau suatu valve paru hasilnya adalah kelihatannya seperti obstruksi ya, kelihatannya nanti misalnya valve parunya itu seperti restriksi. Jadi misalnya FVC-nya 70 misalnya, itu kan menunjukkan restriksi. Nah, tapi kemudian kita harus tahu apakah restriksi ini benar-benar atau karena obstruksi. Nah, harus kita periksa TLC. Kalau TLC-nya memang menurun, itu memang murni restriksi. Tapi kalau TLC-nya itu normal, sedangkan FEV1-nya naik, jadi FVC-nya itu bisa naik, tidak ada obstruksi, jadi ada obstruksi yang berat. Maka obstruksi yang berat itu bisa menimbulkan suatu vital capacity yang menurun sama-sama dengan restriksi. Tapi di sini temanya adalah bahwa obstruksi per restriksinya itu masih normal. Jadi nanti kita lihat contoh-contoh bagaimana obstruksi itu bisa mendiagnosa bahwa pasien ini bukan restriksi. Kita jangan hanya melihat saja vital capacity yang rendah pasti restriksi, tidak bisa. Vital capacity rendah mungkin karena air trapping, jadi obstruksi yang tinggi, terjadi air trapping sehingga terjadi satu volume paru yang rendah juga, mirip-mirip restriksi. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian volume paru itu bisa menilai bagaimana respon terapi atau intervensi. Ya, respon terapi itu misalnya bronchodilator kayak tadi, steroid, kemudian transplantasi paru, reseksi atau reduksi, atau radiasi. Radiasi ini bisa menimbulkan paru menjadi fibrosis ya, karena sehingga orang menjadi sesak. Sesaknya karena paru terjadi restriksi, tidak bisa mengembang dengan baik, maka tentunya ini adalah terjadi karena radiasi atau mungkin kemoterapi. Jadi terjadi suatu fibrosis paru yang kemungkinan orang ini sulit untuk bernapas dan jenis kelainannya adalah restriksi. Kita tidak bisa memeriksa kalau tidak memeriksa dengan valve paru. Bagaimana adanya restriksi, adanya obstruksi. Kemudian volume paru itu mungkin bisa menjadi indikasi untuk preoperatif ya. Jadi saya katakan nanti kalau post-op itu valve paru bisa menurun separuhnya. Maka kalau preoperatif dinilai, itu kita bisa memperkirakan
apakah nanti faal parunya menjadi jelek. Jadi faal paru itu bukan suatu indikasi mutlak tidak boleh operasi, tapi satu perhatian bahwa nanti post-op-nya itu harus ada perhatian. Kalau dengan faal paru yang jelek, bisa terjadi suatu infeksi paru, jadi pneumonia. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi preoperatif itu perlu dilakukan faal paru, tentunya mengetahui perkiraan, prediksi nanti setelah selesai operasi, orang ini bisa bernafas dengan baik atau mungkin kemungkinan terjadi suatu komplikasi. Karena mungkin orang itu kan napasnya kurang baik, pergerakan dadanya juga kurang baik. Nah, itu bisa dinilai dengan faal paru. Kemudian apakah terjadi hiperinflasi? Jadi hiperinflasi itu nanti kita jelaskan kemudian. Hiperinflasi itu adalah suatu kondisi di mana paru itu akan tertutup lebih awal. Jadi saluran napas tertutup lebih awal sehingga bagian distalnya itu tidak bisa dikeluarkan, maka lama-lama akan mengembang menjadi suatu hiperinflasi. Nah, kalau inflasi tambah berat, maka sesaknya orang ini akan tambah berat. Nah, ini yang disebut gas trapping, ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan dengan semua, maka tentunya ini terjadi hiperinflasi. Nah, kalau kita ingin mengetahui adalah dengan body weight sonograph dan juga dengan dilution lung volume. Jadi yang ada kita di sini adalah dengan body weight sonograph untuk mengetahui air trapping. Kemudian ada standarisasi penyakit paru lainnya, misalnya fungsi paru, spesifik conductance, itu standarisasi yang dimana ada satu perusahaan-perusahaan yang khusus meminta standarisasi faal paru, misalnya conductance. Nah, kemudian setelah tadi volume, kita bicara tentang kapasitas difusi. Ya, kapasitas difusi ini termasuk bagian dari faal paru. Apakah indikasi kapasitas difusi? Jadi kalau ada satu penyakit yang progresif pada parenkim paru, tentunya kita tidak bisa memeriksa hanya dengan toraks soto, tapi kita harus memeriksa fungsionalnya. Kalau terjadi suatu progresif parenkim paru, misalnya terjadi suatu asbestosis, misalnya di situ terjadi suatu asbestosis sehingga terjadi suatu fibrosis yang luas, silika, metal, itu kemudian kita harus bisa progresivitas tersebut dengan faal paru. Kemudian ada juga alveolitis, alergik. Nah, ini jadi kita bisa memeriksa dengan faal paru. Kemudian bleomycin, obat-obat imidazole tentu bisa memberikan suatu gangguan pada faal paru. Nah, ini pentingnya pemeriksaan parenkim untuk progresivitas parenkim dengan faal paru. Kemudian mengevaluasi keterlibatan penyakit paru di penyakit sistemik. Jadi bagaimana? Apakah rheumatoid arthritis, sarkoidosis, kemudian lupus, systemic sclerosis, kemudian campuran, ya, jaringan ikat, itu apakah keterlibatan paru, maka paru perlu diperiksa faal parunya. Jadi orang-orang dengan sarkoidosis itu nanti apakah memang faal parunya terganggu. Nah, itu kita bisa memeriksa dengan faal paru. Kemudian TLCO juga bisa menjadi indikasi mengevaluasi kardiovaskuler. Jadi hipertensi pulmonal, kita bisa memeriksa TLCO-nya. Kemudian tromboemboli paru, kita bisa memeriksa TLCO-nya. Kemudian edema paru dan kongestif vaskular, kita bisa memeriksa TLCO-nya. Kan TLCO itu kan adalah perpindahan O2 atau CO2 melalui satu membran kemudian masuk ke kapiler. Nah, di sini tentunya banyak
organ-organ yang bisa terganggu, maka penting pemeriksaan DLCO ya. Kemudian kuantitasi disability yang berhubungan dengan interstisial. Interstisial penyakit paru ini memang harus diperiksa faal parunya kalau dia memburuk. Nah kadang-kadang itu dari asuransi misalnya ya, minta seberapa besar disability orang ini. Nah itu kita harus berusaha dengan faal paru ya. Kemudian pemeriksaan perdarahan polisitomia atau shunt itu bisa meningkatkan DLCO. Jadi cukup banyak pemeriksaan DLCO. Nanti nanti akan bisa kita bicarakan topik sendiri tentang DLCO. Kemudian analisa gastara ini kita tidak memeriksa, tapi perlu saya berikan di sini untuk tambahan pengetahuan saja. Jadi untuk oximetri. Jadi apa perlunya pemeriksaan gastara? Mengevaluasi apakah faal parunya adekuat. Jadi ventilasi, PaCO2, kemudian status asam basa, pH, PaCO2, oksigenasi dan oksigen carrying capacity, PaCO2, total HP, intrapulmonal sun, dan VD rasio ya. Jadi ini adalah satu indikasi pemeriksaan gastara ya. Kalau oximetri sangat simpel ya, sangat rendah. Kemudian masih diteruskan menentukan kebutuhan suplemen oksigen. Tentunya ya seberapa besar oksigen yang dibutuhkan untuk orang-orang yang gastaranya rendah. Mungkin dengan lutut klinik atau menjadikan tujuan untuk reimbursement. Kemudian ini misalnya apakah ada atau keparahan resting hipoksimia. Nah ini bisa diperiksa dengan blood gas ya. Apakah dengan hipoksimia dalam kondisi yang istirahat itu ada atau mungkin berat. Ya itu hipoksimia. Kemudian desaturasi exercise. Ya, desaturasi exercise ini bisa diperiksa nanti dengan blood gas. Kemudian nocturnal desaturasi. Sering-sering orang dengan sleep apnea malam hari terjadi desaturasi. Dan itu mungkin bisa diperiksa dengan oximetri ya di sana. Tidak usah gastara. Kemudian bagaimana kita memberikan suatu anjuran untuk oksigen yang tepat. Gitu ya. Kemudian monitor bagaimana ventilasi, dukungan ventilasi itu cukup ya. Jadi dengan menilai atau memfollow gagal napas. Gagal napas ini kalau diberikan oksigen bagaimana monitor ventilasinya. Gitu. Dan mengatur terapi untuk mengatur oksigenasi ini tentu dengan PIP, CAP, dan pressure support. Ya. Ini tentunya orang-orang ini ada di ICU ya. Mendokumen keberatan atau progresi atau penyakit paru yang berat. Jadi bagaimana keparahan penyakit paru pada pasien-pasien ini. Ya. Kemudian memberikan data untuk membetulkan atau bersama-sama pulmonary function. Jadi koreksi dari DLCO, pemeriksaan HP dan CO2 HP. Kemudian menentukan akurasi pulse oximetry. Jadi pulse oximetry ini sangat sederhana ya. Dengan blood gas maka dia akan lebih tepat. Transcutaneous monitor, kemudian gas valve. Kemudian kita bicara untuk exercise testing ini tidak. Jadi kalau ada tanda bintang itu berarti saya tidak membicarakan ini. Tapi ini sekedar di pengetahuan saja tapi tidak detail ya. Untuk evaluasi exercise intoleran atau level fitness tentunya ya exercise testing ini untuk
bagaimana, apakah fitness orang ini. Jadi apakah latihan itu intoleransi berapa besar, mengevaluasinya. Jadi dokumen adalah diagnosa exercise, keterbatasan exercise ini atau kelelahan atau nyeri. Kita lihat dengan penyakit jantung. Ini bisa terjadi pada infark atau dyskinesis, kardiomyopati, congestive peripheral vascular disease atau selection untuk transplant. Jadi mendokumentasi atau mendiagnosa bagaimana keterbatasan latihan akibat satu kelelahan disebut atau nyeri. Ini kalau penyakit jantung maka tentunya harus periksa dengan exercise testing. Kemudian pada penyakit paru, dengan kalau ada obstruksi dari saluran napas, kemudian interstitial lung disease, kemudian pulmonary vascular disease. Jadi hal-hal ini yang juga perlu diberikan, perlu dilakukan exercise ya, untuk menilai bagaimana ini bisa memperbaiki ya. Kemudian campuran kardiovaskular dan pulmonary, etiologi. Kemudian ada penyakit yang tidak jelas-jelas deconditioning, kemudian upper airway abnormality. Jadi ini hal-hal yang boleh diperhatikan, indikasi untuk tes exercise. Kemudian selanjutnya adalah exercise evaluasi untuk penyakit jantung untuk rehabilitasi paru. Jadi kejadian pada exercise desaturasi, ini indikasi ya, atau hipoksema. Kemudian untuk bagaimana untuk memberikan anjuran oksigen yang akan diberikan. Kemudian menilai preoperatif risiko preoperatif, terutama reseksi paru atau reduksi paru. Kemudian menilai disability, terutama yang berhubungan dengan occupational lung disease. Karena mengevaluasi terapi intervensi, misalnya transplantasi jantung atau transplantasi paru. Kepada Bapak sekalian, sesi 2 saya kira sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Terima kasih.